Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga ada 12 saham sektor tech dan beberapa yang request. Pertama Buka, kedua Goto, ketiga IMTK, keempat SRTG, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh GIA, ke-8 SLIS, ke-9 MPPA, ke-10 MLPL, ke-11 BEPIN, dan terakhir di MMX. Langsung saja ke indeks hari ini. Hari ini ditutup di harga 7.330, menguat 1,14%. Dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 8,1. Waduh, ternyata sepi juga ya. Walaupun hari ini buka cukup signifikan tuh, naik 15% apa 14%. Tutupannya di 7.329, turun satu tik nggak masalah. Langsung saja ke teknikanya, ternyata ya sesuai skenario kemarin. Kalau dia hari ini rebound berarti masih akan konsolidasi, akan mengarah ke resistennya lagi 7.380. Seperti ini ya. Kecuali tiba-tiba Kamis Jumat dia kembali turun. Ya false break kembali. Kalau sampai kembali sekali lagi dia kembali jebol 7.280-nya hari Kamis atau Jumat, ya udah berarti memang sinyal ke bawah. Tapi karena melihat saham-saham tadi juga bagus dan juga banyak saham rebound, kalau menurut saya kemungkinan konsolidasi dulu ya. Tetap pokoknya lihat ada aja peluang kalau Bapak Ibu mencari-cari saham ya. Saya malah hari ini nggak dapat Goto tuh. Harusnya di grup juga saya infokan itu udah coba antri di 64 ke bawah. Bahkan 2 hari yang lalu nih. Dari tanggal 4 Maret itu sudah saya infokan 64 ke bawah tuh bisa ambil. Tapi karena melihat IHSG-nya jebol 7.200, saya pertimbangkan mepet bawah lagi, tawar sampai 60 baru beli. Rebound. Kalau memang ada yang ngambil di 64, 63 ya hari ini udah lubar-lubar ya. Seperti itu. Kadang memang kalau nggak rezeki ya seperti itu. Kadang takut kita ngambil karena melihat IHSG turun. Jadi lebih nawar bawah ya. Biar dapat harga yang cukup oke. Tapi ternyata di 64, 63 dah rebound ya. Ya seperti itulah. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Kemungkinan besar bisa sideways di atas ya. Range untuk all time high kayaknya susah. Ya tetap agak rawan. Pokoknya ya ada aja peluang. Dan tadi kalau dia sekali lagi minggu ini 2 hari ke depan atau minggu depan jebol 7280, udah itu udah 75% 80% ke bawah lah. Ya itu aja ya analisanya saat ini untuk IHSG ya. Seperti itu aja untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Buka yang ditutup di harga 164, menguat 7,89%. Langsung saja ke teknikanya. Buka mantul di area 150. Memang offset dia ya. 150. Ya ini nih salah. Lower low ya. Ya harga-harga psikologis, harga-harga apa? Angka genap lah. Jadi sekarang di resisten lanjut gak karena volume meningkat. MACD Golden Cross. Kondisi sekarang ya sama seperti IHSG. Kalau IHSG bertahan di atas 7.280, Buka akan bertahan di atas 160. Itu aja analisanya. Kalau dia gagal bertahan di atas 160, mending out aja dulu pola dead cat bond seperti itu. Untuk Buka ya. Kalau ditanya boleh average down nggak sekarang? Strategi average down tuh bukan saat dia lagi hijau. Kalau menurut saya loh ya. Tapi kembali lagi ke masing-masing. Average down itu ya cari titik-titik support, kira-kira di mana supportnya kuatnya, atau misalnya turun misalnya 7%, 8% Bapak Ibu baru average down, atau 10% ya seperti itu. Jangan saat lagi hijau karena besoknya bisa aja kembali merah. Kalau kita average down, misalnya target kita punya strategi average down misalnya 7%. Ya udah turun 7% average down, turun 7% average down. Ya nggak peduli dia merah, hijau apa, ya Bapak Ibu hitung turun 7% average down. Tapi biasanya kalau turun 7% berarti candlenya merah, baru average down. Gitu ya, jangan saat hijau. Kenapa? Karena average Bapak Ibu tuh turunnya dikit. Tiba-tiba dia turun kan makin dalam tuh, makin besar floating uang loss-nya. Ya seperti itu. Itu menurut saya apakah cocok dengan Bapak Ibu? Ya kembali ke masing-masing. Ada yang bisa average down saat dia reversal, saat rebound juga ada. Banyak macam strategi. Jadi nggak harus melulu satu strategi itu yang paling benar. Karena pasar ini kan dinamis. Jadi sesuaikan dengan profil resiko Bapak Ibu. Ada yang cari profitnya 1% per hari atau 1% seminggu. Yang penting dapat profit udah. Mungkin cari 4% sebulan. Ya seperti itu ya. Ada yang mencari 20%, 10% sebulan. Seperti itu. Ada yang penting bertumbuh uangnya. Ya.
Seperti itu aja. Untuk buka masih sama gambarannya sebelum ISG koreksi. Kalau masih bisa narik naik 175 itu arahnya untuk buka. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Goto yang hari ini cukup signifikan naiknya 17,46% ke harga 74. Langsung saja ke tarikannya. Nah, ya bener dia mantul dari 64. Kalau Bapak Ibu ada lihat analisa saya waktu itu nih targetnya dan ya dulu resisten, saya malah nawar bawah. Tadi saya ada scalping tapi nggak tinggi, beli di 67, jualan di 70. Karena itu saya anggap resisten, takutnya tiba-tiba diguyur 70 tuh. Mate kan, takutnya tiba-tiba 70 diguyur, momentumnya guyur, saya yang mepet harganya 67 sayang. Makanya saya TP-nya di 70. Ternyata naik lagi. Saya nggak berani juga ngambil. Kita nggak tahu kan, namanya bid offer tuh kadang ngecoh. Karena sudah dapat 3%-an ya udahlah, anggap saya ya itu rezeki saya di Goto. Kalau saya tahu gitu 74 nih ya saya hot, tapi harga beli saya itu tinggi. Kalau saya nanti muncul harapan tiba-tiba 70 turun, 69 turun, 68 turun, saya nggak TP dan berharap kembali ke 70 baru TP, 67 turun lagi. Nah, kan yang penting tuh menyesuaikan. Kalau berapa ibu merasa cukup karena beli harga tinggi, ya TP. Semua itu ada resiko, ya menyesuaikan. Jadi seperti itu aja untuk Goto. Apakah ini reversal? Belum. Baru teknik rebound biasa. Palingan ya, palingan kalau menurut saya 7577 itulah. 80 kayaknya susah. Kondisi sekarang ya menurut saya. Tapi namanya market apapun bisa terjadi. Kurang ideal kalau Bapak Ibu baru maksa beli harga sekarang. Memang tutupannya di harga tertingginya. Besok lanjut nggak? Bisa peluang. 80 tuh level yang akan diujinya ya. 1-2 hari ke depan atau minggu depan. Tapi high risk ya. Tergantung Bapak Ibu tiba-tiba dibanting turun juga itu bisa. Habis rebound sebentar nih. Dia habis turun dalam 20% naik. Bisa bantai lagi turun. Nah, itu ya. Karena ini belum saatnya untuk Goto. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup di 470. Menguat 3,7%. Langsung saja ke teknikalnya. IMTK masih sideways. Ya momentumnya besok harus jalan. Targetnya mana? 590. Targetnya 490, 500, 510. Minggu besok harus jalan. Kalau dia jebol atau tutup di 460 besok atau lusa, yes, gagal. Ya, gitu aja analisanya. Risknya kecil tuh. Paling 3% kalau beli harga sekarang. Ya, target reward 490, 500 tuh sekitar 30 poin. Nah, 4 sampai 6%, 7% lah. Ya, targetnya risknya tadi 3% atau maksimal 3,5%. Untuk MTK seperti itu. Sekarang di support harusnya ada pantulan. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga 1580, menguat 0,31%. Langsung saja ke teknikalnya. SRTG kondisi sekarang belum aman kalau belum tembus 1600. Tapi kalau menurut saya untuk naik tinggi kayaknya susah. Ini tarik aja sini ya. Kalaupun naik kemungkinan nih seperti ini aja. Kalau Bapak Ibu nekat ya, pakai 1500 terlalu jauh. Pakai ini aja. Ini tutup aja. Kalau mau trading jangka pendek tutup aja nih. Tutup di bawah 1560, buang 2% paling. Targetkan aja 1640, 1650. Gitu aja kalau mau ya. Trend jangka pendeknya. Kalau tiba-tiba dia dibuang udah gagal. Besok gitu aja. Jebol 1570 gagal. SRTG paling 2% lah, nggak nyampe itu, paling 1,5% cut lossnya. Tapi disclaimer untuk SRTG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup di harga 160, menguat 0,62%. Langsung saja ke teknikalnya SMCA. Langsung saja ke teknikalnya langsung saja ke teknikalnya SCMA breakout MACD Golden Cross, arahnya atas 165 arahnya ya. Resisten yang akan ditujunya apakah tembus? Kayaknya susah kecuali ESG uptrend. Itu resisten cukup kuat tuh dari semenjak Juli 2023. Setahun yang lalu ya, sedikit lagi 3 bulan lagi, setahun yang lalu. Tapi cukup oke untuk SCMA. Kalau menurut saya tahun ini akan tembus 168-nya. Tahun ini. Cuman perlu waktu. Tergantung Bapak Ibu, itu hitung fundamental, jangan ditelan mentah-mentah karena mikirnya akan tembus 168, 170 tuh jadi beli terus dibawa turun gimana ya. Seperti itu. Untuk SMA kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Jangan dulu. Tapi ya lihatlah besok. Cuman mepet ya.
sekarang 160. 3% aja nih. Kayaknya susah tembus juga ya. Tapi kita lihat aja, siapa tahu momentumnya tiba-tiba di Maret nih bullish ISG kan bisa aja tuh. Ya yang penting gimana strategi Bapak Ibu aja lah. Kalau mau ya 155 itu buang aja. Kalau dia balik jebol 155 buang dulu. Gitu aja untuk SCMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup di harga 1100. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup di harga 110. Menguat 4,76%. Langsung saja ke teknikalnya. WIRG mantul dia dari 100 ya. Level yang dijaganya nih. Memang support kuatnya itu ada di 90. Tapi ada level psikologis angka genap 100. Dia mantul. Sekarang di resisten. Apakah ini jalan? Kemungkinan bisa jalan. Karena kalau dilihat volume meningkat. Nah seperti ini udah kelihatan. 108 jebol buang. Gitu aja, tapi disclaimer ya 3% lah kalau berminat, tapi ini disclaimer ya, belum pasti juga naik, tapi kalau dilihat volume meningkat 2 kali lipat mestinya sih lanjut besok untuk WIRG seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GIA yang ditutup di harga 70 menguat 1,44%. Langsung saja ke teknikannya. GIA belum juga kemana-mana, lagi sideways, tapi peluang besar besok bisa jalan juga nih GIA ya. Kalau market pendukung bisa nih. Arahnya mana? 75, 78. Kalau mau ya jalan besok. Supportnya nggak usah jauh-jauh. 68 buang aja, tutup di bawah itu. Ya paling 3-4%. Seperti itu aja untuk dia. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SLIS yang ditutup di 351 menguat 2%. Menarik nggak nih SLIS? Kalau saya sih jangan. Doji. Kayaknya sih ada potensi rebound. Cuman mepet support. Resikonya besar tiba-tiba diguyur dilengketin 50 kan lumayan. 55 kalau besok tembus sih digas. 60. Bisa sampai 60. Kita lihat ya. Ada peluang jalan kalau menurut saya besok. Untuk SLIS. Tapi ini high risk ya. Tergantung Bapak Ibu mau scalping, mau swing. Yang penting disiplin dengan stop loss. Cuman ya ini mepet. Pasti kalau pasang auto stop loss. Kalau nantinya 50 di over. Terus dia ke 51. Tapi kalau pakai auto stop loss. Misalnya beli di 51. Pakai auto stop loss di 50. Kalau nantinya 51 di over dan bidnya 50, udah pasti langsung diantrikan oleh sistem. Biasanya ya kurang atau sama dengan 50 pasti langsung diantrikan. Jadi pas dia nyentuh 50 langsung otomatis ya. Harus dipantengin lah seperti ini nih. Kalau Bapak Ibu nekat ya, tapi ini bukan saran, bukan rekomendasi ya. Ya dipantengin. Kalau misalnya 50-nya habis ya buang juga. Tapi ada peluang lah besok ya. Kita lihat aja besok untuk SLIS. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup di harga 52, terkoreksi 1,88%. Salah satu saham yang susah diikutin. Grupnya Lipo. Lihat, tiba-tiba habis breakout turun-turun dan gak naik-naik lagi. Tapi kita lihat aja. Harusnya MPPA ini kan rebound kalau Goto rebound biasanya. Karena kalau nggak salah ada teraplikasi Goto juga MPPA nih. Tapi lihat besok lah. Ditarik naik tembus 55 bagus juga tuh. 54, 55 tuh tembus gas. Kita lihat ya. Besok untuk MPPA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup di 361. Menguat 1,66%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Nah, MLPL-nya udah jalan nih walaupun tipis naiknya. Berapa tadi? 1% ya. Besok lah kita lihat. Ya. Langsung saja ke teknikal. MLPL nih. Ya. Memang support level psikologis itu 60. Tapi Bapak Ibu pertimbangannya 57. Buang turun dari itu. Udah 10% lah. Rewardnya kemana? Kalau kasih 70 kan lumayan tuh. 13% apa? 12% tuh. Ya, kita lihat besok jalan gak deh MLPL, MPPA. Ya, seperti itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bovin yang ditutup di 1300, terkoreksi 1,14%. Langsung saja ke teknikalnya. Wah, level-level nanggung ya. Dan ya memang masih di uptrend channel. Trennya ke pendek bisa jebol nggak bisa. Tapi kayaknya besok bisa rebound nih. Kalaupun Bapak Ibu mau kumpul di 1300 ini cukup menarik loh. Kalau dia ke 1500 segera tahun ini ya. Kalau menurut saya tembus 1500. Jadi dari harga sekarang Bapak Ibu tuh ada potensi upset. Berapa tuh? 13%. Ya kalau dikasih dalam 6 bulan 7 bulan ke depan kan lumayan. Dapat 13%. Ya uangnya bertumbuh. Kalau ternyata dia turun dulu sebelum naik, Bapak Ibu bisa average down. Menurut saya menarik masih Bovin. Karena dia salah satu pembiayaan yang cukup oke di Indonesia. Ya. Jadi seperti itu. Kalau rebound sih kayaknya naik. Ada potensi rebound. 1400, 1380 tuh arahnya ada peluang. Kita lihat aja besok ya.
untuk Bapin. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada di MMX yang ditutup di harga 177, terkoreksi 3,8%. Nah, ini contoh di MMX saham crossingan 200 juga dijebelin. Nih dulu perkiraan saya naik di 200, naik sedikit, habis itu kempes lagi. Ya, jadi udahlah, jangan dipaksa lah. Cuman kalau Bapak Ibu perhatikan volume meningkat nih di area bawah nih. Apakah besok ditarik naik? Bisa jadi, kita lihat ya besok. Biasanya dia kalau naik tuh lumayan tinggi tuh kalau digoreng ya. Kalau naik 7%, 8% kan lumayan tuh bisa ngekor. Lihat aja besok, kita lihat ya. Ada buying power nggak pagi-pagi? Kalau ada ya bisa tuh. Tapi disclaimer ya, sekarang memang sudah membentuk lower low, lower high. Jadi makin dalam. Pokoknya hati-hati, disiplin aja. Kalau bingung cara trading cepet, trading scalping ODT fast trade, itu bisa belajar di kelas scalping Borneo Trader. Nanti diajarin baca bit over, analisa chart time frame kecil, titik entry dan exitnya, browser summary-nya, ciri-ciri saham mau naik mau turun, screening sahamnya seperti apa, ya, titik entry exitnya seperti apa. Kalau tertarik tuh, ada grup juga 2 arah yang membimbing Bapak Ibu sampai bisa. Kalau yang penting mau belajar, ya, seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.